Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 529 kombinasi bunga naga. Begitu Tang San dan yang lainnya naik ke atas panggung, sorak-sorai meletus dari para penonton. Diiringi dengan kemenangan, salah satu dari dua pemain tersebut telah lolos ke kompetisi individu, dan yang lainnya adalah pemain yang pasti akan lolos, yang telah lama diperhatikan oleh penonton. Adapun identitas manusia mereka, penonton tidak terlalu peduli, karena hanya sedikit orang yang tahu bahwa mereka adalah manusia. Lagi pula, banyak orang kuat dari monster dan roh juga memiliki penampilan manusia. Sulit bagi penonton untuk membayangkan bahwa akan ada manusia nyata yang dapat berpartisipasi dalam klasik pengadilan leluhur. Di sisi lain panggung, seorang pria dan seorang wanita juga melangkah ke atas panggung. Ketinggian mereka berdua sekitar 2 meter, dan bahkan cahaya di sekitar tubuh mereka terdistorsi menjadi gelombang air. Tubuh wanita itu ramping dan kuat, dan penampilannya agak seperti seorang pria. Di dahinya, sisik naga merah cerah berbentuk berlian bersinar dengan cahaya. Pria itu lebih kurus, dan ada cahaya merah samar di matanya. Naga wanita, Tang San berkata dengan lembut. Jelas, pemain wanita di sisi yang berlawanan adalah klan naga api, dan pemain pria adalah klan esensi bunga liang. Ya, naga betina, ada apa? Kata Mei Gongzi. Tang San berkata, sungguh keterlaluan bagi seorang pria untuk menunggangi seorang wanita. Lihat kami, kamulah yang menunggangiku. Mei Gongzi memutar matanya ke arah Tang San dan berkata, bagaimana dengan kompetisinya? Dengan kata lain, benar-benar biarkan aku menunggangimu. Apakah ini baik-baik saja? Tang San berkata, ada apa dengan aku kakak laki-laki yang menggendong adik perempuanku? Ini adalah kontak dekat pertama, dan itu tidak bisa lebih baik. Kalau begitu, selamat datang. Mei Gongzi jelas tidak banyak berpikir, dan berkata sambil tersenyum. Sama-sama, ayolah. Atau biarkan aku menjadi ksatria merak. Hehe, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Kamu ingin menjadi cantik, Mei Gongzi menjawab. Permainan dimulai. Pada saat ini, wasit mengumumkan dimulainya permainan. Raungan naga yang penuh gairah tiba-tiba terdengar, dan pemain Fire Dragon Rache wanita mengambil langkah maju, dan pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba membengkak. Baik naga dan phoenix memiliki kemampuan transformasi yang kuat, yang dapat langsung berubah menjadi naga dan phoenix. Pemain klan naga angin itu lebih sial hari itu, dia tidak punya waktu untuk berubah, atau dia bahkan tidak berpikir untuk berubah, tetapi dia dirobohkan oleh Tang San. Pemain klan naga api perempuan di depannya menatap Tang San dengan mata bermusuhan, dia melihatnya tumbuh lebih besar, dan dalam sekejap dia berubah menjadi naga raksasa dengan panjang lebih dari 15 meter. Sayap naga menyebar, auman naga mengguncang langit dan bumi, dan api yang menyilaukan meledak, dan setiap skala tampaknya melepaskan elemen api keluar. Pemuda dari sari bunga matahari yang menyengat naik ke udara dan jatuh di punggung naga api. Satu demi satu, bunga matahari yang menyala-nyala telah tumbuh dengan cepat, menempel pada sayap naga dan sisi lehernya. Elemen api yang ganas sepenuhnya menghancurkan setengah dari ladang. Lampu menyala, dan baunya sedikit seperti membakar langit dan memasak bumi. Ayo, Tang San mengangguk ke Mei Gongzi di sampingnya. Mei Gongzi memandang Tang San dengan sayap emasnya terbentang di belakangnya, tetapi sedikit tercengang, dan tanpa sadar berkata, bagaimana caraku mengendaraimu? Sudut mulut Tang San berkedut, dan berkata, aku tidak akan berubah. Aku akan menggendongmu. Ah, Mei Gongzi baru ingat, mereka adalah manusia, tentu saja mereka tidak bisa sepenuhnya berubah seperti klan naga dan phoenix. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa Tang San adalah maha kuasa sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya dia masih memiliki aspek yang tidak kompeten. Cepat, melihat naga api di sisi yang berlawanan sudah terangkat, Tang San buru-buru mendesak Mei Gongzi. Mei Gongzi tidak peduli lagi, dan buru-buru datang ke belakang Tang San dan berbaring tengkurap. Saat dia hendak bertanya kepada Tang San bagaimana cara bertarung seperti ini, sayap emas Tang San berkibar, membawanya ke udara. Mei Gongzi dapat terbang sendiri, dia memiliki transformasi burung merak, dan sayap burung merak dapat terbang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia dibawa terbang seperti ini. Punggung Tang San lebar dan kokoh, dan untuk beberapa alasan,
ketika dia bersandar di belakangnya, Mei Gongzi secara alami merasakan rasa aman. Sayap emas mengepak, dan Tang San naik ke udara lebih cepat dari naga api. Di pihak klan naga api, penampilan ksatria naga benar-benar mempesona, sementara penampilan belakang ke belakang Tang San dan Mei Gongzi jauh lebih tidak berdampak secara visual, setidaknya mereka tidak memiliki kekuatan untuk dibicarakan. Bagaimana cara bertarung? Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tang San merasakan aroma Mei Gongzi diam-diam pada saat ini, dan hatinya sedikit bingung. Setelah panggilan Mei Gongzi, dia benar-benar terjaga. Aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Setelah mereka lepas landas, kamu akan menggunakan kekuatan ruang untuk menahan mereka dan melemparkannya ke bawah, kata Tang San. Apakah ini mungkin? Intensitas energinya terlalu tinggi, aku khawatir itu tidak dapat ditahan. Mei Gongzi berkata dengan curiga. Di bawah nyala api pihak lain, ruang terbakar dan terdistorsi. Dalam keadaan ini, seberapa mudah untuk mengikat pihak lain dengan kekuatan ruang? Tang San berkata, percayalah. Kamu bisa, gunakan Tianjiling. Dengan mengatakan itu, merek transformasi merak di tubuh Tang San telah menyala. Dalam sekejap, Mei Gongzi hanya merasa bahwa kekuatan darah yang kuat tiba-tiba disuntikkan ke tubuhnya, dan mahkota emas merak di dahinya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan dia mengangkat kepalanya tanpa sadar. Sayap merak Mei Gongzi terbentang hampir seketika, tumpang tindih dengan sayap emas Tang San, mengubah sayap aslinya menjadi 4 sayap. Mei Gongzi hanya merasa bahwa persepsinya tentang ruang tiba-tiba meningkat, dia meletakkan satu tangan di leher Tang San, dan tangan lainnya melepaskan diri untuk meraih pena bulu surgawi. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari Mei Gongzi, dan segera, lapisan riak perak menyebar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Pada saat ini, dia tampaknya merasa bahwa dia sudah menguasai ruang ini, dan kultivasinya tidak hanya sesederhana mendaki ke puncak urutan ke-9, tetapi juga memiliki perasaan berada di atas ruang, yaitu jelas menyentuh ambang tingkat dewa. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa memberiku dorongan sebesar itu? Bahkan di antara klan yang sama, itu tidak mungkin. Apa yang Tang San lakukan sekarang sangat sederhana, dia memindahkan merek transformasi meraknya ke punggungnya, dan melalui kecocokan kedua tubuh, itu setara dengan memberikan transformasi merak untuk sementara kepada Mei Gongzi. Setelah energi Suantian Gong diubah melalui transformasi burung merak, itu disuntikkan ke tubuh Mei Gongzi dengan seluruh kekuatannya. Dengan peningkatan kultivasinya sendiri, Suantian Gong memasuki tingkat ke-9, kendali Tang San atas kultivasinya sendiri dan pemahamannya tentang kekuatan garis keturunan sangat meningkat, dan dia akhirnya percaya diri untuk menggunakan kekuatan merek garis keturunan untuk mengubah dirinya energi Suantian Gong. Oleh karena itu, sekarang dia tidak hanya menjadi pendekar yang kuat, tetapi juga bisa menjadi asisten yang kuat, asalkan garis keturunan yang dimiliki oleh asisten juga dimiliki olehnya. Mei Gongzi adalah asisten pertama Tang San, jika dia tidak yakin, Tang San tidak akan menyuruhnya untuk menungganginya sebelumnya. Apa yang dia katakan sebelumnya tentang memeluk paha Mei Gongzi bukanlah pernyataan biasa, tidak peduli siapa lawannya hari ini, Tang San berencana untuk mencoba caranya sendiri untuk mendorong Mei Gongzi untuk bertarung. Melakukannya memungkinkan kekuatan keduanya terkonsentrasi menjadi satu. Sebelum kemarin, Tang San paling banyak bisa membuat Mei Gongzi mencapai puncak peringkat ke-9 dengan peningkatan seperti itu. Namun, dengan pemahaman Mei Gongzi tentang lingkaran langit yang dalam dan makna ruang yang mendalam kemarin, dia sebenarnya jauh dari tingkat dewa ini hanya proses menembus kultivasi dan kesengsaraan, dan tingkat makna mendalam ruang yang dia pahami sebenarnya telah mencapai tingkat dewa. Dalam keadaan ini, Mei Gongzi dipengaruhi oleh Tang San, jadi tentu saja dia dapat secara langsung meningkatkan kultivasinya, dan wilayahnya bahkan langsung menuju ke tingkat ilahi. Ini karena Tang San tidak berani menggunakan akal ilahinya dalam depan audiens yang besar, mempengaruhinya. Juga, jangan lupa bahwa Mei Gongzi juga memiliki artefak luar angkasa nyata yang disebut Tianjiling. Tang San tidak tahu persis seberapa kuat kekuatan ruang yang bisa dia keluarkan, yang untuk sementara mencapai tingkat dewa, dan benda surgawi di tangannya. Mahkota merak emas di dahi Mei Gongzi berangsur-angsur berubah menjadi emas putih, dan pupil matanya juga berubah menjadi perak. Dia merasakan alam itu dan menyentuh ambang kendali ruang. Solen 5 Chapter 530 Bunga Naga Terikat. Ribuan lampu perak melipat ruang sekitarnya dan berubah menjadi lingkaran perak besar yang mekar keluar. Pada saat ini, Mei Gongzi dan Tang San seperti seluruh tubuh yang dibentuk dengan menyatu, kekuatan ruang yang menakutkan bahkan mengubah warna dunia. Di sisi berlawanan dari mereka,
dua pembangkit tenaga api atribut sudah meledak dengan api, dan pilar api besar dan api naga telah disemprotkan liar ke arah mereka. Mei Gongzi dengan lembut melambaikan link rahasia surgawi di tangannya, dan pintu ruang ilusi terbuka satu demi satu. Ketika api dan pilar api saling bertabrakan, mereka semua ditelan oleh pintu spasial satu persatu. Aku tidak tahu kemana mereka dikirim. Tidak peduli seberapa berkobar api, mereka hanya perlu mengenai lawan untuk meledakkan kekuatan mereka, tetapi pada saat ini, nyala api tidak berguna di depan pintu ruang yang terus terbuka. Di satu sisi ada pintu cahaya perak yang tak berujung, dan di sisi lain ada pilar api besar. Medan perang di udara menjadi sangat menyilaukan dan menyilaukan. Sayap merak Mei Gongzi telah berubah menjadi perak saat ini, melengkapi sayap emas Tang San, dua warna emas dan perak meledak dengan kecemerlangan yang mempesona. Bagi Mei Gongzi, perasaan saat ini benar-benar luar biasa. Ini adalah perasaan kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Seiring dengan pembukaan dan penutupan pintu cahaya perak, dia menjadi semakin mahir dalam mengendalikan kekuatan ruang pada tingkat ini. Dengan bantuan Tian Jiling, pintu spasial terus-menerus dibakar dan diubah menjadi distorsi ruang ditarik kembali seperti semula. Dalam hal konsumsi, tingkat konsumsi Mei Gongzi dan Tang San jelas lebih rendah daripada serangan kolom api lawan yang meledak di sisi lain. Pembukaan pintu ruang adalah untuk memindahkan serangan lawan, bukan untuk melakukan serangan balik. Pilar api yang dikirim meletus di langit yang jauh, berubah menjadi hujan api di udara dan menghilang. Pemain Fire Dragon Rache memiliki firasat bahwa mereka akan tiada dimakan jika terus seperti ini, jadi mereka mengepakkan sayap naga mereka dan tiba-tiba menabrak Tang San dan Mei Gongzi. Tang San tersenyum sedikit, dia tidak terburu-buru sama sekali, sungguh hal yang luar biasa untuk bisa menggendong Mei Gongzi untuk sementara waktu. Bahkan jika dia bisa menyelesaikan lawannya dengan cepat sekarang, dia bahkan tidak akan memikirkannya. Selain itu, menjaga Mei Gongzi dalam kondisi ini untuk jangka waktu yang lebih lama juga memiliki efek yang besar dalam memperdalam pemahamannya tentang elemen ruang. Menggunakan sayap emas untuk menggerakkan sayap merak, Tang San langsung terbang ke langit, terus terbang tinggi, membuka jarak antara keduanya dalam hitungan detik. Ras naga memang kuat, tetapi dalam hal kecepatan terbang, itu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan burung dapeng bersayap emas di level yang sama. Terlebih lagi, bahkan jika Tang San dan yang lainnya tidak terbang, selama mereka tidak memasuki ruang di mana api menyala, Mei Gongzi masih bisa berteleportasi. Kedua belah pihak yang awalnya berkonfrontasi memulai pengejaran. Naga api naik ke langit, dengan aura indah dan pilar api yang mempesona, terus-menerus mengejar Tang San dan Mei Gongzi. Adapun Mei Gongzi, Tang San bertanggung jawab untuk terbang, dan dia bertanggung jawab untuk terus-menerus membuka pintu spasial dan memindahkan pilar api. Pertarungan antara kedua belah pihak benar-benar seru. Kombinasi 3 dan 5 mengubah gaya sebelumnya head-to-head atau bertarung satu sama lain, dan meluncurkan perang gesekan untuk fusi dua orang. Tang San memeluk Mei Gongzi dengan erat dengan kedua tangan, terbang secara vertikal dan horizontal di udara. Mei Gongzi terus-menerus mengalami kekuatan ruang yang dekat dengan tingkat dewa, memahami ruang, dan ruang yang menginspirasi. Dua tempat lainnya bahkan memiliki pengaruh dari pihak mereka. Platform kompetisi hanya berdiameter 200 meter, tetapi setelah lepas landas, jarak terbangnya tidak terbatas pada 200 meter. Sehingga dua venue lainnya harus dimainkan di panggung kompetisi tanpa diangkat ke udara. Hadapi mereka, berhenti menggoda, itulah kombinasi bunga naga dan 35. Apakah itu elemen api atau pintu spasial, apakah mudah ditangani? Kedua belah pihak terus mengejar dan melahap api, dan untuk sementara waktu, mustahil untuk menentukan pemenangnya. Saudaraku, bagaimana aku harus menahan mereka? Kekuatan spiritualku agak terlalu lemah untuk mengikutinya. Mei Gongzi berbisik kepada Tang San sambil terus membuka pintu ruang. Dibandingkan dengan konsumsi kekuatan garis keturunan, memang benar bahwa mereka memanfaatkannya, tetapi sekarang Mei Gongzi mengendalikan elemen ruang yang dekat dengan tingkat dewa. Tang San mampu meningkatkan kekuatan garis keturunannya, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah konsumsi kekuatan spiritualnya, kecuali dia menggunakan akal ilahinya untuk membantunya, tapi itu akan terlalu jelas. Setiap kali kamu membuka pintu ruang, itu adalah koordinat ruang baru. Mengapa kamu tidak mencoba mengaktifkannya pada saat yang sama, dan itu akan dilakukan dalam satu pertempuran? Meskipun Tang San sangat ingin terus menggendong Mei Gongzi, dia masih harus mempertimbangkan kekuatan spiritualnya, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Pada saat yang sama, Mei Gongzi tertegun sejenak, maksudmu? Saat dia berbicara, aksinya sudah dimulai,
dan Tianjiling di tangannya membawa cahaya perak ke udara, dan pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Satu demi satu pintu ruang ilusi muncul tanpa suara, dan pintu spasial yang telah dibuka dan digunakan sebelumnya muncul kembali. Segera, ratusan gerbang spasial muncul dari udara tipis di atas seluruh lapangan permainan. Elemen api yang sangat kuat di udara tiba-tiba tampaknya telah menemukan ratusan ventilasi, dan itu berlalu dengan cepat, menyebabkan lampu merah di seluruh langit berkurang, dan suhunya juga anjlok. Pemain Fire Dragon Rache segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia mengeluarkan raungan naga bernada tinggi, mengepakkan sayapnya dengan seluruh kekuatannya, dan bergegas menuju pintu ruang ke satu arah. Bulu-bulu surgawi menari-nari di udara, berubah menjadi lingkaran cahaya perak, berlama-lama dengan cahaya perak, dengan bau samar lingkaran misterius langit. Koordinat yang tersisa ketika gerbang ruang dibuka sebelumnya tiba-tiba terhubung di bawah bimbingan Tianjiling, dan setiap koordinat ruang muncul tepat di posisi yang sesuai dari seluruh rantai. Menutup. Pintu ilusi ruang dihancurkan oleh naga api, dan meleleh di bawah api para pemain esensi bunga matahari yang panas, tetapi lebih banyak pintu ruang sudah terjerat. Kekuatan ruang yang kuat menciptakan lapisan pengekangan, yang membuat sayap naga api kaku dan tidak bisa lagi mengepak. Meskipun gerbang ruang hancur di bawah perjuangan putus asa mereka tidak bisa menghentikan tubuh mereka jatuh dari langit. Wajah Mei Gongzi pucat saat ini. Bahkan dengan bantuan Tang San, kontrol satu tembakan ini membuatnya sedikit berlebihan. Apakah itu kekuatan spiritual atau kekuatan garis keturunan? Dia lemah. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang sangat aneh tiba-tiba melonjak dari tubuh Tang San, dan ruang dan waktu di sekitarnya tampak menjadi menenangkan dan damai lagi pada saat ini. Ruang yang rusak akibat tabrakan antara kedua belah pihak segera dipulihkan, dan Mei Gongzi hanya merasa bahwa elemen ruang yang kuat juga mengalir ke tubuhnya dengan jenis energi aneh lainnya, yang membuatnya merasakan kepuasan. Cahaya perak melesat dari langit, dan kekuatan pengekangan ruang tiba-tiba meningkat. Dengan suara, boom, kedua bunga naga telah jatuh ke tanah dari udara. Naga itu besar dan berat secara alami, bahkan jika kedua pemain memiliki pertahanan yang kuat, mereka membuat lubang besar di panggung kompetisi dan jatuh berantakan. Mei Gongzi ingin bertanya apa kekuatan Tang San barusan, tapi dia sudah merasakan Tang San mengepakkan sayapnya, menyebabkan tubuh mereka jatuh tiba-tiba. Dengan kemampuan terbang yang kuat dari burung dapeng bersayap emas, hampir saat lawan mendarat, Tang San sudah berada di depan esensi bunga matahari berapi-api, yang terkejut dan menghitam. Telapak tangan Tang San, yang sangat dikenal dan diperhatikan oleh semua penonton, juga mengikuti di depan bunga matahari berapi-api, menekannya dengan ringan. Bunga matahari berapi-api tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, bunga-bunga besar runtuh, dan para pemain dari klan esensi bunga liang telah bereinkarnasi menjadi bentuk manusia dan berjuang kesakitan. Pada saat yang sama, Mei Gongzi secara alami tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Tangan kanan Tianjiling menunjuk langsung ke kepala pemain naga api, dan kekuatan ruang meledak, langsung mengikat kepala lawan. Kompetisi berakhir. Soul Land 5 Chapter 531 itu adalah kekuatan ruang dan waktu. Apa yang disuntikkan Tang San ke pemain Liang Flower Essence Rache sangat sederhana, tidak membutuhkan yin dan yang qi, satu yin qi saja sudah cukup, tidak terlalu banyak, tapi cukup membuat pembuluh darah di tubuhnya gelisah. Tang San telah mengalami perasaan ini saat itu, untuk klan esensi bunga matahari fierce dari yang tertinggi, badai dua qi yin dan yang meletus di tubuh adalah masalah besar. Tang San tidak ingin terlalu menyinggung klan esensi bunga liang, jadi dia hanya menyuntikkan sedikit energi yin, tapi meski begitu, klan esensi bunga Lai Sun butuh waktu lama untuk menyelesaikannya, jadi bagaimana dia bisa bertarung lagi? Kombinasi 35 mengalahkan musuh yang kuat dan berhasil maju ke final kompetisi ganda. Ketika Mei Gongzi menoleh untuk melihat Tang San, dia sudah tersenyum manis. Pertempuran ini jauh lebih mudah daripada yang dia bayangkan, terutama ketika dia merasakan kekuatan kontrol ruang di tingkat lain. Dia mendapatkan banyak pencerahan, dan semua ini dibawa kepadanya oleh Tang San. Keduanya melayang pada saat yang sama dan mendarat di panggung kompetisi. Wasit mengumumkan akhir permainan, dan kombinasi 35 menang. Keduanya saling memandang dan tersenyum, menghilang dari udara tipis di bawah naungan cahaya perak, tidak memberi utusan kaisar kesempatan untuk mendekat. Setelah mengalahkan naga dan phoenix dan bunga naga atribut api utama berturut-turut, Tang San dan Mei Gongzi telah menaklukkan sejumlah besar penonton dengan kekuatan mereka, dan penonton sudah bersorak. Meski bukan satu-satunya pemain yang masuk ke babak final dua kompetisi besar sekaligus, mereka menjadi favorit juara di hati penonton karena kemampuannya dalam bertanding.
Banyak pemirsa sudah mulai bertanya tentang asal-usul mereka, dan banyak pemimpin senior dari berbagai kelompok etnis di kursi VIP bahkan tahu bahwa mereka memiliki darah manusia, dan mereka berasal dari kota Keri, yang diperintah oleh klan monster merak. Saudaraku, energi apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhku pada saat terakhir? Aku memiliki perasaan yang sangat aneh bahwa selain kekuatan ruang, ada jenis kekuatan lain, tetapi aku juga berpikir bahwa itu adalah pelengkap ruang. Setelah meninggalkan lapangan pengadilan leluhur, Mei Gongxi tidak sabar untuk bertanya, karena dia masih bisa merasakan perubahan aneh yang dihasilkan oleh kekuatan itu di tubuhnya. Konsumsi kekuatan spiritual tidak dapat dipulihkan untuk sementara waktu, tetapi dalam waktu sesingkat itu, sebagian besar kekuatan darah yang dia konsumsi sebelumnya telah pulih. Terlebih lagi, di bawah aksi energi luar biasa lainnya itu, dia juga merasa bahwa kekuatan garis keturunannya tampaknya terstimulasi, dan secara diam-diam meningkat. Itulah kekuatan ruang dan waktu, perpaduan kekuatan waktu dan ruang. Ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan, dan keduanya dapat berinteraksi, saling mempengaruhi, dan saling melengkapi. Ruang tanpa waktu terisolasi, sedangkan waktu tanpa ruang adalah abadi. Hanya ketika mereka digabungkan, mereka dapat mengubah pembusukan menjadi keterampilan jiwa dan menjadi atribut yang paling kuat. Tang San berbicara kepada Mei Gongxi dengan kecepatan yang relatif lambat, berharap dia bisa mengingat dengan jelas apa yang dia katakan. Saat pemahaman Mei Gongxi tentang kekuatan ruang semakin dalam, Tang San merasa bahwa dia memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Dalam hal ini, memberinya lebih banyak pengetahuan tidak akan dianggap sebagai membantunya, tetapi meletakkan dasar baginya untuk mencapainya. Tingkat dewa di masa depan fondasi yang dalam. Kekuatan waktu, apakah ini jenis buaya waktu? Tanya Mei Gongxi. Tang San berkata, tidak persis. Buaya waktu mengontrol waktu murni, dan apa yang aku kirimkan kepadamu adalah energi setelah perpaduan waktu dan ruang, yang dapat diintegrasikan dengan sempurna dengan ruang. Ini adalah kekuatan waktu di tingkat lain. Dalam masa depan, ketika kontrol ruangmu mencapai tingkat tertentu, jika kamu ingin terus maju, kamu perlu memahami waktu. Bahkan jika kekuatan semacam ini tidak ada dalam garis keturunanmu, kamu juga harus memahami hubungan antara ruang dan waktu dan misteri waktu. Kamu memiliki garis keturunan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, dan fisikmu cukup kuat untuk menahan dua kekuatan ini. Di masa depan, aku akan terus membimbingmu dan berusaha untuk menambahkan kontrol waktu ke kekuatan ruangmu. Pada saat itu, latar belakangmu akan sangat meningkat. Namun, untuk benar-benar memahami integrasi waktu dan ruang, kamu perlu tunggu sampai setelah kamu berada di level dewa. Mei Gongxi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu mengontrol waktu? Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, aku tidak memiliki kendali. Aku mengandalkan hal-hal eksternal. Aku memiliki senjata dewa yang langka dengan atribut waktu dan ruang, dan kekuatan baru saja diberikan kepadamu melalui itu. Artefak yang dia sebutkan secara alami adalah suar ruang waktu yang sangat besar. Meskipun suar ruang waktu belum disempurnakan, Tang San sudah bisa melakukannya jika dia hanya mengekstrak energi darinya. Mei Gongxi berkata sambil tersenyum, gelar Raja Iblis Kristal Maha Kuasa. Kamu harus diberi gelar yang sama. Di mataku, kamu sudah Maha Kuasa. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang San tampaknya merasa bahwa merek berbentuk kristal di tubuhnya sedikit bergetar, dan buru-buru berkata, tidak, kamu bisa memperlakukanku sebagai ensiklopedia berjalan, aku tidak berani. Untuk menjadi maha kuasa, aku bahkan bukan dewa sekarang. Tang San yakin bahwa Jingjing dan Kaisar Iblis Kristal Besar pasti ada hubungannya, mungkin dia adalah keturunan Kaisar Iblis Kristal Besar. Lebih baik untuk mengatakan lebih sedikit tentang kaisar pertama ini, agar tidak menimbulkan masalah. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang dapat bersaing dengan beberapa kaisar sesuka hati. Oke, kamu tidak ada pertandingan besok, apakah kamu masih menonton pertandinganku? Tanya Mei Gongxi. Tang San tidak memiliki pertandingan besok atau lusa, dan pertandingan tahap terakhir tidak akan dimulai sampai lusa. Mei Gongxi masih memiliki pertandingan individu, tetapi kekuatan lawan relatif lemah. Aku dapat yakin dengan kekuatanmu saat ini. Aku memiliki keterampilan penting untuk berlatih, dan aku harus mundur selama 2 hari. Aku tidak akan berada di sini besok. Hati-hati, aku akan menunggumu di final. Aku harap kami tidak bertemu terlalu dini di final, kata Tang San. Mei Gongxi berkata, oke. Kalau begitu kamu harus berhati-hati saat mengolah dirimu sendiri, dan jangan terlalu terburu-buru.
Jangan khawatir, aku yakin itu bisa dianggap sebagai beberapa persiapan untuk final. Aku juga memperhatikan lawan yang mungkin kita temui di final dalam 2 hari terakhir. Dibandingkan dengan penyisihan grup, final itu level kompetisi yang lain. Dan, yang pasti mereka pasti akan mendapat dukungan dari ras masing-masing saat memasuki babak final, dan permainan kita pasti akan sulit. Harus siap spiritual. Ya, kita pasti bisa menang. Mengucapkan selamat tinggal kepada Mei Gongzi, Tang San tidak pergi ke Gunung Suci kali ini, tetapi kembali langsung ke Hotel Macan Putih. Tang San juga mengirim surat kepada Zhang Haoxuan, memberitahunya bahwa dia akan mundur selama 2 hari untuk menyadari keuntungan dari pertempuran hari ini. Tang San menyiapkan air jernih di ruang pelatihan, dan kemudian rileks dan menyesuaikan diri selama 1 jam, membiarkan dirinya pulih sepenuhnya dari konsumsi sebelumnya dalam pertempuran, dan semangatnya juga dalam kondisi yang kuat. Baru kemudian dia mulai mundur. 2 hari sudah cukup, dan sangat mendesak untuk meningkatkan basis kultivasi. Tang San diam-diam berkata dalam hatinya. Mei Gongzi juga kembali ke kediaman. Raja Iblis Merak Besar sudah menunggunya di dalam ruangan. Kali ini Raja Iblis Merak Agung tidak membawanya kembali segera setelah pertandingan, melainkan memilih untuk kembali ke kediamannya terlebih dahulu. Bagaimana kamu mengatur ruang hari ini? Melihat Mei Gongzi kembali, Raja Iblis Merak Besar segera bertanya. Mei Gongzi berkata, Syuralah yang memberikanku beberapa kekuatan darah, yang meningkatkan kekuatan darahku, dan kemudian aku melakukannya dengan bantuan Tian Jilingku. Bisakah dia meningkatkan kekuatan garis keturunanmu? Raja Iblis Merak berkata dengan terkejut. Yah, aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi tidak apa-apa. Perasaan mengendalikan ruang sangat luar biasa, seolah-olah telah mencapai tingkat lain. Mei Gongzi mengingat bagaimana perasaannya tentang ruang selama pertempuran sebelumnya, dan sekarang ada juga perasaan jantung berdebar, perasaan bisa menguasai semua ruang antara langit dan bumi sungguh luar biasa. Solen 5 chapter 532 Ashura terlalu misterius. Itu memang level lain. Kamu telah menyentuh ambang tingkat dewa. Bahkan kontrol ruangmu pada saat itu sudah memiliki rasa tingkat dewa. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa melawan klan naga api dan klan esensi bunga matahari? Dampak dari 2 atribut api garis keturunan tingkat pertama yang saling melengkapi. Apakah itu tingkat dewa? Mei Gongzi tercengang, dia benar-benar tidak pernah berpikir ke arah ini sebelumnya. Tentu saja. Lawanmu adalah pemilik 2 garis keturunan tingkat pertama, dan mereka berdua adalah garis keturunan tingkat pertama tingkat atas, dan keduanya adalah atribut api. Kombinasi keduanya tidak sesederhana 1 tambah 1. Sama dengan 2, lawan seperti itu dapat diikat oleh kekuatan ruang, dan satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka adalah garis keturunan tingkat pertama yang sama, dan ada kesenjangan besar antara lawan dan kamu. Hanya dengan cara ini kamu dapat melakukan ini. Ashura ini benar-benar tidak mudah. Aku masih tidak tahu apa kemampuannya yang sebenarnya. Raja Iblis Merak Agung berkata dengan cemberut. Dia telah membuat sumpah darah, apakah kamu masih tidak percaya padanya? Aku selalu berpikir dia misterius, tetapi dia benar-benar tidak memiliki niat buruk terhadapku, dia selalu membantuku, tidak akan ada masalah. Jangan malu, dia sudah pergi, kata Mei Gongzi. Raja Iblis Merak hebat berkata dengan sungguh-sungguh, mengetahui siapa dirimu sangat penting. Ya, sumpah darah memiliki efek mengikat yang kuat, tetapi sumpah darah tidak berarti segalanya. Yang paling aku khawatirkan adalah dia berasal dari kaisar lain. Jika kamu datang untuk dengan sengaja mendekatimu, jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Dia manusia, kata Mei Gongzi. Raja Iblis Merak Besar berkata, justru karena dia adalah manusia, aku memiliki kekhawatiran seperti itu. Bagaimana mungkin seorang manusia dapat berkultivasi ke tingkatnya saat ini? Mungkinkah tidak ada orang kuat di belakangnya? Lalu, apa tingkat orang kuat bisa mengajarinya menjadi seperti ini? Dia melanjutkan, aku tidak berpikir organisasi Redemption Organization-mu dapat mengajarinya manusia yang sangat baik, jadi aku sangat curiga dengan asal-usulnya. Ketika kamu bersamanya, temukan cara untuk menjebaknya. Jangan lakukan itu. Mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya, kamu tidak akan pernah merasa nyaman. Mei Gongzi memandang ayahnya, sedikit mengernyit dan mengangguk ringan. Dia tidak memiliki keraguan tentang asal-usul Ashura. Satu-satunya masalah adalah dia belum melihat wajah asli Ashura sampai sekarang. Untuk beberapa alasan, Ashura enggan membiarkannya melihat penampilan aslinya, dan itu seperti duri yang menempel di hatinya sepanjang waktu. Oke, ayo pergi dan istirahat. Bagaimanapun,
Hari ini kamu menyentuh langit-langit tingkat dewa, kamu harus memiliki pemahaman yang baik, ini akan sangat membantu terobosanmu di masa depan. Aku akan memperhatikan masalah Ashura. Bahkan jika ada apa, kita akan membicarakannya setelah kompetisi ini. Kamu harus berusaha mendapatkan tempat yang bagus di kompetisi individu atau ganda. Kekuatan yang kamu tunjukkan sekarang telah menarik perhatian, dan kita tidak bisa melihat ke belakang. Aku ingin membiarkan Su pengadilan mengakui bahwa cara terbaik adalah membuat pengadilan leluhur cemburu. Ketika mereka berpikir bahwa kamu mungkin menjadi seorang kaisar di masa depan, maka kami akan memiliki beberapa inisiatif. Aku akan mengatur hal-hal lain untukmu. Xuan Tiangong Tangsan sedang beroperasi, dan ki dan darah beredar di dalam tubuh dengan tenang dan cepat. Memasuki tingkat ke-9 Xuan Tiangong juga telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ketika Tangsan masih di benua Douluo dalam kehidupan terakhirnya, tingkat ke-9 sudah berada di puncak Xuan Tiangong, dan baru setelah dia menjadi dewa dia mengembangkan Xuan Tiangong ke tingkat yang lebih tinggi. Energi Xuan Tianzongzeng yang damai membawa keadaan Tangsan secara bertahap kembali ke puncaknya, dan dalam dantiannya, setiap merek memancarkan cahaya yang membakar di posisinya sendiri. Tangsan tidak menggunakan yin dan yang qi, dan yang pertama terbuka adalah ranah baik dan buruk di mata Ling Qitian. Ruang pelatihan tiba-tiba menjadi hitam dan putih, dan perubahan keberuntungan yang luar biasa menyebabkan cahaya dua warna di sekitar tubuhnya berkedip. Bagian yang paling kuat dari bidang baik dan buruk adalah bahwa kamu memberikan nasib baik untuk diri sendiri dan nasib buruk untuk orang lain. Jika kamu mencapai level dewa dan bertemu lawan biasa, mengandalkan kendali keberuntungan saja, kemungkinan besar lawan akan dikalahkan tanpa perlawanan. Ketika Tangsan melompat ke barisan melawan Huang Bingbing, kepala klan wanita es, dengan domain yang kuat ini, dia bisa menekan lawannya dalam waktu singkat, dan menggunakannya untuk membantu kultivasinya juga memiliki efek yang sangat luar biasa. Tanpa ranah baik dan buruk, tidak ada perpaduan yin dan yang. Dengan berkah keberuntungan Tangsan saat ini telah mencapai tingkat langit. Dia kemudian dengan hati-hati mendesak merek transformasi naga angin yang tersimpan di tingkat puncak urutan ke-9 di tubuhnya untuk perlahan memasuki dantiannya. Memasuki dantian Tangsan, di bawah daya tarik alami Xuan Tiangong, merek perubahan naga angin bergerak perlahan menuju ruang kosong. Namun, kendali kehendak Tangsan datang dalam sekejap. Merek Liger memancarkan banyak cahaya, tiba-tiba berubah menjadi massa cahaya putih, menutupi cahaya biru emas yang naga angin berubah menjadi merek. Segera setelah itu, merek berubah menjadi cahaya perak dan memindahkannya dari udara tipis ke posisi di mana merek Jinpeng berada. Di bawah stimulasi Tangsan, transformasi Jinpeng melepaskan cahaya keemasan pada merek, membukanya secara paksa, dan langsung menelan merek transformasi naga angin di bawah kendali merek transformasi Liger. Ya, biarkan dua jejak ini bergabung, yang ingin dilakukan Tangsan adalah menelan gajah. Biarkan merek Jinpeng menelan naga angin, bukan merek naga angin menelan perubahan Jinpeng. Itu sebabnya dia sangat berhati-hati tentang fusi hari ini. Tangsan melakukan ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Meskipun garis keturunan naga angin adalah garis keturunan tingkat pertama, itu tidak terlalu kuat di antara garis keturunan tingkat pertama dari ras naga, sehingga akan relatif sulit untuk menelannya. Bagaimanapun, itu bukan kekuatan yang mendominasi secara khusus. Ciri-ciri klan naga terlalu jelas, jika dia memiliki merek klan naga lain dan ditemukan saat dia melemparkannya, itu akan lebih mudah untuk diperhatikan. Dia telah mengekspos perubahan Jinpeng, dan itu tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik untuk menutupi aura angin dan perubahan naga dengan perubahan Jinpeng. Selain itu, ia juga mahir dalam menggunakan transformasi Jinpeng. Begitu merek transformasi naga angin menelan merek transformasi Jinpeng, karakteristik transformasi Jinpeng akan hilang, yang tidak ingin dilihatnya. Tentu saja, ada juga hubungan Cheng Zicheng. Di masa depan, jika dia ingin membantu Cheng Zicheng berlatih, dia tidak dapat kehilangan esensi transformasi Jinpeng, jika tidak mungkin. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang komprehensif, Tangsan memutuskan untuk menggunakan metode gajah menelan ular untuk mengubah merek Jinpeng dan menelan merek naga angin. Secara alami tidak mungkin untuk mengubah merek hanya dengan Jinpeng, namun, ia memiliki banyak merek garis keturunan tingkat pertama, dan dengan bantuan banyak merek garis keturunan tingkat pertama, ia dapat membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Merasakan adanya ancaman, naga angin berubah menjadi cahaya biru, dan akhirnya mulai berjuang keras. Tapi tak berdaya, ada jejak Liger, dan apa yang terbaik dari Liger adalah melahap dan memukul mundur. Pada saat ini, merek Liger juga melahap kekuatan merek naga angin.
Dan setelah kekuatan yang ditelan ini ditelan oleh merek Liger, itu menjadi jauh lebih tenang. Dalam keadaan inilah merek Jin Peng mulai mencerna dan menyerap energi perubahan naga angin. Merek Merak membantu dari samping. Ketika merek naga angin berjuang terlalu banyak, dan merek Liger yang tidak terkendali, merek naik untuk menyegelnya sebentar, biarkan merek Liger menyesuaikannya, lalu melepaskannya. Ini setara dengan 2 pembuluh darah tingkat pertama ditambah 1 pembuluh darah tingkat kedua bersama-sama menggertak pembuluh darah tingkat pertama lainnya, dan ada bidang kuat pembuluh darah tingkat pertama di sebelahnya untuk bantuan keberuntungan. Keberuntungan ini secara alami dibantu oleh kehendak Tang San. Oleh karena itu, seluruh proses fusi bahkan lebih lancar daripada yang dia nilai sebelumnya. Perubahan naga angin telah berusaha untuk berjuang, tetapi dia tidak pernah bisa melepaskan diri dari belenggu 2 tanda garis keturunan tingkat pertama yang utama. Merak menjadi ikatan, dan Liger melahap, dan kerjasamanya cukup diam-diam. Awalnya, Tang San siap menggunakan Yin Yang 2 Qi untuk menekan merek perubahan naga angin bila perlu, tetapi sekarang tampaknya itu tidak perlu.